Halo, selamat datang kembali di DX Pro Insider Channel. Kita masuk ke part 4 ya untuk hari ini. Dan juga ini adalah part terakhir untuk hari ini. Oke, kita langsung aja ke saham yang pertama yaitu adalah Bevin. Nah, untuk Bevin hari ini menguat ya 3,6%. Berhasil menembus EMA 100 dan juga EMA 200-nya. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi ya. Ini bagus banget untuk Bevin. Kalau dia berhasil menembus high-nya di 1135, next targetnya adalah di 1165. Dan kalau kuat lanjut lagi adalah next targetnya adalah di 1250. Ini masih boleh dipantau untuk Bevin. Selanjutnya adalah PTPP. Nah, ini saham-saham konstruksi sepertinya sudah mulai menggeliat ya. Hari ini PTPP menguat 5,17%. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut, kita lihat aja apakah menembus 925 atau enggak. Kalau misalkan dia nggak tembus 925-nya atau dia akan koreksi besok, pastikan koreksinya masih bertahan di atas sampai dengan closing ya, masih bertahan di atas 905. Kalau dia berhasil breakout dan bertahan di atas 925, next targetnya adalah di 990 dan juga di 1060. Ini sudah mulai menarik untuk saham-saham konstruksi seperti PTPP dan yang lain-lain. Berikutnya adalah Weton. Weton tidak mau kalah ya, hari ini juga naik ya 2,9%. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut, next targetnya adalah di 218 atau 214 ya. Ini boleh diperhatikan di perdagangan besok kalau misalkan saham-saham konstruksi mulai bergerak lagi. Jadi diperhatikan aja untuk saham ini. Weton juga boleh dipantau pergerakannya. Selanjutnya adalah WSKT. WSKT juga hari ini menguat 3,02% ya. Ini juga kalau dia lanjut, target berikutnya adalah di 492. Dia harus tembus high-nya dulu di 480, targetnya adalah di 492 kalau tembus, dan kalau kuat, next targetnya adalah di 514. Berikutnya adalah Wika. Wika lebih bagus ya posisinya, hari ini juga menguat 4,42%, close di harga 945. Nah, ini juga kalau misalkan lanjut dia harus tembus 965-nya, tapi kalau misalkan dia koreksi atau sideways dulu ya, selama masih di atas 935 yang belum punya masih boleh masuk. Nah, ini juga targetnya, next targetnya adalah di 1015 dan juga ada di 1100. Selanjutnya adalah PPRE. Nah, PPRE masih bertahan di atas 143 ya. Hari ini juga naik 2,1%. Nah, kalau misalkan dia lanjut, harapannya minimal close di atas 147. Nah, tapi kalau misalkan dia bisa tembusin dulu 152, nah ini juga oke buat trading jangka pendek dulu untuk PPRE-nya. Begitu juga HCST ya, ini sudah lama koreksi, ini boleh diperhatikan lagi selama dia masih bertahan di atas 176. Teman-teman juga kalau mau spek buy boleh. Targetnya adalah minimal dia close di 183 dulu ya. Nah, kalau misalkan tembus udah mulai bergerak lagi, targetnya adalah di 191 minimal. Lalu ke target berikutnya adalah di sekitar 210 dan juga 222. Berikutnya adalah UFO. UFO hari ini menguat ya 9,7%. Nah, ini boleh diperhatikan besok kalau dia lanjut lagi. Kalau dia bergerak lagi di atas 374. Nah, kalau bisa 374 ya tembus ya. Targetnya adalah tembusin juga 408. Nah, ini juga targetnya adalah di 442. Ini boleh diperhatikan untuk pergerakan UFO besok. Berikutnya adalah Ken. Nah, Ken juga udah kita bahas nih di video-video sebelumnya. Nah, hari ini akhirnya dia berhasil jalan ya, menguat 8,6%. Nah, ini kalau Ken dia lanjut ya, kalau dia lanjut menembus high hari ini di 760, targetnya adalah di 830. Selanjutnya adalah LPPF. Hari ini juga menguat 4,17% ya. Sudah menembus dan bertahan di atas targetnya yaitu di 4.930. Nah, next targetnya adalah di 5.250. Nah, ini kalau bisa tembus high-nya ya 5.050. Mudah-mudahan bisa ke 5.250 dan bertahan di atasnya.
Berikutnya adalah KDSI. KDSI juga kemarin ya sudah kita bahas di beberapa hari yang lalu. Nah, hari ini menguat 6,8% ya, menembus resisten dan juga menembus targetnya di 1060. Next targetnya adalah di 1135. Ini masih boleh diperhatikan buat yang belum punya. Kalau sudah punya masih bisa hold ya, mudah-mudahan bisa lanjut ke 1135. Saham berikutnya yaitu CMNT. Nah, CMNT juga hari ini menguat 2,8. Ini bagus sekali posisinya saat ini. Pastikan dia tetap bertahan di atas 865 ya. Nah, ini mudah-mudahan dia bisa tembus nih. Kalau misalkan dia tembus 905-nya, target berikutnya adalah di harga 1075. Saham berikutnya yaitu adalah Toba. Toba juga boleh diperhatikan ya, selama dia masih bertahan di atas harga 650 ya. Nah, kalau misalkan dia turun lagi di bawah 650 jangan masuk. Nah, tapi kalau misalkan dia ternyata lanjut ya, break high hari ini 675, target jangka pendeknya cuma di sekitar harga 705-an aja. Nah, tapi kalau misalkan bisa tembus, mudah-mudahan ya, agak jauh mungkin target agak panjangnya mungkin di sekitar di 785 ya untuk Toba. Selanjutnya adalah ADMR. Akhirnya ADMR hari ini naik 6,8% ya. Close persis di target 1885. Sudah sempat tembus ya sampai dengan harga 1890, tapi close-nya di 1885. Kita lihat aja kalau misalkan dia lanjut, next targetnya adalah di 1960. Saham berikutnya yaitu PTBA. PTBA hari ini juga menguat 2,13%. Nah, ini kalau dia lanjut di atas 380, perhatikan aja. Targetnya adalah di 3.960 dulu ya untuk saat ini. Ini PTBA juga sudah boleh diperhatikan, dia sudah di harga bawah nih. Sudah terkoreksi sekitar 3 mingguan ya. Jadi diperhatikan aja untuk PTBA. Selanjutnya adalah CEM. Nah, ini CEM juga hari ini rebound ya. Rebound ini dia menguat 8,5%. Nah, ini juga boleh dipantau nih kalau misalkan dia masih lanjut. Kalau dia koreksi pastikan dia nggak tembus 108 ya. Nah, kalau misalkan dia lanjut menembus high-nya atau harga close di atas harga close hari ini 114, targetnya adalah di harga 122 dulu untuk saat ini paling dekat. Tapi kalau tembus dia juga harus ini resisten di 131 juga bisa dijadikan targetnya. Berikutnya adalah OBMD. Nah, OBMD hari ini close sama ya di 276 ya. Tapi kalau misalkan ternyata besok lanjut, targetnya di 326 dulu ya untuk saat ini. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa lanjut, dia ke bawah lagi, tungguin aja di area 248 ya. Kalau misalkan dia mantul di 248, teman-teman juga bisa spek buy, ambil posisi buy on support. Tapi kalau misalkan dia lanjut ya di atas high-nya hari ini, di atas harga 282, targetnya adalah di 326. Selanjutnya adalah KRYA. Nah, KRYA apakah lanjut atau koreksi lagi? Kalau misalkan koreksi selama bertahan di atas 332 masih oke ya. Tapi kalau misalkan lanjut dia bisa tembus resisten 376, targetnya adalah di 404 dan juga 446. Berikutnya adalah Mari. Nah, hari ini Mari menguat ya 7,6%. Ini bagus banget Mari. Selama dia masih bertahan di atas harga 121 ya. Kalau misalkan dia koreksi selama nggak tembus 121 ini masih oke. Tapi kalau misalkan lanjut, next targetnya adalah di 137 dulu untuk saat ini. Masih boleh diperhatikan pergerakannya Mari untuk besok. Tidak lupa juga ya SCMA ya, ini sudah cukup sekitar 2 mingguan dia sideways. Nah, ini hari ini dia sudah close di 242. Apakah lanjut besok di atas 242? Kalau lanjut targetnya masih di 252 dulu ya untuk saat ini. Jadi dipantau aja untuk SCMA nya masih bisa hold yang sudah beli mungkin di tanggal 19 Oktober.
Dan yang keren hari ini juga adalah auto. Auto lanjut ya. Ini di video kemarin di hari Minggu udah kita bahas. Ternyata hari ini dia lanjut. Nah, dan auto close di harga 1425. Nah, target berikutnya adalah di 1475 ya, belum tercapai. Kita lihat apakah besok ditembus juga atau enggak oleh auto. Saham berikutnya adalah LP. LP juga udah kita bahas ya, dan hari ini naik 2,8%. Ini bagus kalau misalkan LP masih bertahan di atas harga 214 minimal. Kalau dia masih selama bertahan di atas 214, teman-teman yang belum punya masih bisa ambil posisi. Targetnya dia tembus resisten 228, targetnya adalah di 240 ya. Dan kalau kuat naik tinggi, targetnya adalah di 284 dulu untuk saat ini. Dan saham yang terakhir ya adalah IPPE. Nah, IPPE hari ini koreksi ya 4,9%. Sudah sampai menyentuh 228 lalu rebound lagi, bukan rebound apa, agak ada kekuatan ke atas lagi, yaitu akhirnya close di harga 232. Nah, ini mudah-mudahan pertanda bagus ya, karena dia nggak tembus low-nya, mantul. Nah, kita perhatikan aja kalau misalkan besok menghijau, mudah-mudahan bisa tembus lagi 244 dan juga bisa menembus targetnya di 268. Mudah-mudahan bisa ke 312 juga. Oke, mungkin sampai dengan IPPE untuk saham yang terakhir yang kita bahas, dan juga di part video keempat, part yang terakhir yang kita bahas untuk hari ini. Jangan lupa buat teman-teman yang baru nonton channel ini untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru dari channel ini, dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.